Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kita tiba pada pembahasan Kejadian bab 7 dan bab 8 yang mengisahkan tentang air bah dan surutnya air bah. Bagaimana sebenarnya kita perlu menafsirkan kisah tentang Nuh dan bahteranya ini? Saudara-saudari terkasih, sekali lagi, kisah dalam Alkitab itu punya tujuan iman dan tujuan moral. Kitab suci kita tidak bertujuan untuk menceritakan sebuah rangkaian peristiwa yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Karena Alkitab bukan sebuah laporan sejarah, bukan sebuah riwayat dari sebuah kerajaan yang pernah ada atau tokoh-tokoh yang sungguh-sungguh pernah ada. Seringkali tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab adalah tokoh iman. Nah, bisa jadi tokoh iman ini memang pernah hidup, tetapi bukan berarti lalu kisahnya itu persis sungguh-sungguh terjadi seperti yang diceritakan. Karena yang mau disampaikan oleh para penulis suci bukanlah sejarah, tetapi adalah iman dan moral. Nah, apa pesan iman dan moral dari kisah bahtera Nuh ini? Kisah bahtera Nuh mau menyampaikan kepada kita tentang kemurahan dan belas kasih Allah. Allah yang memang menghukum manusia dengan memusnahkan seisi bumi, tetapi toh Allah tetap memberikan peluang bagi manusia dan bagi hewan-hewan untuk meneruskan kembali kehidupannya setelah hukuman itu berakhir. Jadi kita tidak perlu misalnya mencari di mana itu Gunung Ararat, tempat di mana bahtera Nabi Nuh itu dikatakan terdampar. Ya, misalnya saya baca Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Jadi tidak ada yang namanya Gunung Ararat, tidak ada. Yang ada adalah pegunungan Ararat. Dan kalau kita mencari di internet, nama pegunungan Ararat itu baru disematkan pada dua gunung yang ada di Turki pada abad pertengahan. Jadi bukan berarti sejak 2000 tahun yang lalu tempat itu sudah dinamakan Gunung Ararat, bukan. Jadi nama tempat itu sekarang Gunung Ararat karena diambil dari kitab suci. Bukan karena sejak dulu orang menyebut gunung itu Gunung Ararat. Ya, jadi beda ya, beda sekali. Kitab suci ini sudah ada, baru gunung-gunung di Turki itu disebut Gunung Ararat. Bukan nama itu sudah ada bersamaan dengan kitab suci. Karena ya kita tidak pernah tahu persis mana yang dimaksudkan dengan Gunung Ararat itu. Ini adalah sebuah contoh, ya. Contoh yang lain, jumlah binatang yang boleh ikut ke dalam bahtera Nuh itu kan dibatasi berdasarkan apa? Berdasarkan apakah binatang itu haram atau binatang itu halal. Ya, jadi tampak sekali di sini ada sentuhan tangan dari para penulis kelompok para imam. Mereka yang sangat mementingkan binatang itu harus halal. Maka binatang yang haram itu hanya sepasang saja yang boleh masuk. Sementara yang halal itu bisa lebih banyak, bisa 6 pasang misalnya. Jadi sekali lagi hal itu menandaskan apa? Bahwa ini adalah kitab suci, pengajaran agama dan iman, bukan sebuah sejarah murni. Tidak mungkin seluruh binatang di dunia, meskipun sudah dibatasi jumlahnya, itu bisa masuk ke dalam perahu Nabi Nuh.
Ya, tidak ada teknologi juga di zaman sekarang, ya, sangat sulit sekali memasukkan semua jenis binatang ke dalam sebuah perahu. Silahkan Anda mengecek berapa besar maksimal kapal tanker misalnya, ya, atau kapal induk misalnya. Dan apakah bisa orang zaman dahulu membuat sebuah kapal raksasa seperti yang bisa kita buat sekarang? Ya, jadi kita perlu memahami kisah ini bukan sebuah kisah yang sungguh-sungguh terjadi seperti urutan yang dikisahkan, tetapi kita ambil saja hikmahnya, yaitu Allah yang berbelas kasih. Allah berbelas kasih kepada Nuh, kepada hewan-hewan itu, dan kita juga diajak berbelas kasih kepada sesama kita dan juga kepada alam ciptaan dengan memeliharanya. Pesan terakhir dari Kejadian bab 8 itu sangat indah, dikatakan, Aku, Allah, tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkannya oleh hatinya adalah jahat, dan dari sejak kecilnya aku tak akan membinasakannya lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tuhan ingin kita selamat, bukan ingin kita hancur. Maka mari kita mengusahakan juga keselamatan kita dengan pertobatan kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.